Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di salah satu sudut kebun durian di mana tanaman selanya adalah pisang mas ya. Pisang mas ini bisa menjadi salah satu alternatif ya yang saya rekom untuk Anda para sobat kebun untuk tanam ya. Kalau masih duriannya kecil. Jadi kenapa kok saya pilih pisang ya? Satu ya karena kebetulan. Dua sebenarnya pisang ini kan nggak terlalu membutuhkan perawatan yang begitu intens ya. Nggak nggak ribet lah pokoknya ya. Kita bisa sedikit santai kalau kalau kita tanam pisang ini. Dan kebetulan di sini juga tanaman pisangnya tanaman pisang mas sob. Jadi sepanjang saya tahu di sini di tempat saya juga itu kan pisang mas ini lebih tahan terhadap penyakit ya. Jadi kalau pisang seperti Ambon, terus pisang keripik, pisang nangka itu kan rentan sekali dengan penyakit ya. Gampang mati gitu, gampang ya agak inilah, agak ribet lah ya perawatannya. Tapi kalau pisang mas ini untuk sementara ini ya salah satu pisang dari sekian banyak pisang yang bisa bertahan dari serangan penyakit ya. Jadi ini adalah situasi kebun pisang mas di mana saya bekerja. Jadi bisa Anda dijadikan salah satu referensi ya untuk tanaman sela. Dan kita lihat ya dulu kondisinya seperti apa. Dan kebetulan ini sudah memasuki masa panen periode kedua sob ya. Jadi umurnya sekitar ya 1 tahun lebih lah, nggak sampai 1,5 tahun, paling ada 14-15 bulan gitu kayaknya di sini sudah memasuki masa panen periode kedua. Dan kita lihat-lihat seperti apa keadaan buahnya ya. Ini yang belum dibungkus seperti itu, tapi sudah agak tinggi sob ya karena ini sudah periode kedua. Jadi yang dibungkus sudah banyak sob. Ini insya Allah ya mulai sekarang memang sudah ada panen, tapi yang dibungkus-bungkus seperti ini mungkin 3 maksimal 4 minggu lagi sudah mulai banyak ya. Kalau sekarang ya sedikit saja, paling per minggu satu minggu itu kan 2 kali ya, dapatnya paling satu itulah, satu apa ya, jadi satu bak ya, satu bak mobil double cabin itu. Kalau di sini kan para pemilik kebun armadanya kayak itu, jadi seperti itu, masih sedikit lah ya. Kapasitas di sini jumlah semuanya kebetulan di sini ada pisang mas, pisang susu, sama ada pisang merah, itu nggak tahu namanya kalau di tempat Anda. Kalau di sini nyebutnya pisang merah ya. Tapi mayoritas yang ditanam di sini ya pisang mas. Ya, pisang mas. Jadi saya ambil sampel pisang masnya saja untuk tanaman selanya ya. Seperti ini lagi. Jadi mungkin insya Allah sekitar 3-4 minggu lagi sudah mulai banyak lah. Mungkin mendekati atau sampai habis lebaran baru bisa 1 kali panen itu bisa 1 bak double cabin itu ya. Jadi seperti ini bro. Sorry sob. Ya keadaan pisang mas di sini. Dan kebetulan ini juga anak pisangnya sudah mulai tinggi dan belum dikurangi ya. Jadi cepat kalau pertumbuhan anak pisang itu. Jadi harus sebenarnya ya ribetnya di situ ya, bukan ribet sih.
konsentrasinya di situ sebenarnya kalau tanam pisang ini. Di anak pisangnya kita harus rutin gitu ya. Kita potong seperti itu. Jadi kapasitas tanaman di sini sekitar 3.000 pohon ya. Semuanya kurang lebih. Dengan jarak tanam bervariasi ya. Jadi kalau Anda mau jarak tanamnya 3 meter ya, kalau tanam 3.000 ya sekitar harus punya lahan 3 hektaran seperti itu ya. Coba kita lihat yang sudah saya bungkus sob ya. Ini agak terlalu tinggi. Jadi seperti ini. Sudah mulai berisi nih sob. Sudah ada itulah isinya ya. Jadi ya seperti ini sob. Nah ini yang sudah dibuang sob ya. Coba kita lihat ya dari dekat. Nah ini posisi anak pisangnya yang sudah dibuang. Jadi sudah kelihatan rapi ya. Simple kalau kita tanam pisang itu nggak terlalu nggak terlalu banyak makan waktu, pikiran juga. Yang penting satu ya, anak pisangnya ini 2 pupuk, 3 bungkus itu saja sudah cukup. Dan daun-daun kering lah seperti itu. Tapi ya nggak terlalu ini juga lah. Jadi kalau orang bilang sini perawatannya itu cincai. Apa ya? Kalau bahasa kita itu apa ya? saya ngerti maksudnya, cuma mau ngomong itu nggak tahu apa ya. Ya wes santai lah mungkin gitu ya. Perawatannya ya ala kadarnya mungkin gitu ya, ala kadarnya. Jadi seperti ini sob ya. Itu adalah kebun durian yang tanaman selanya pisang mas. Ya, jadi pertumbuhan dan perkembangannya seperti ini sob. Jadi di sini kebetulan juragan nggak pakai itu sob ya, nggak di apa namanya, nggak disiram. Jadi ngandelin air hujan aja, dan kebetulan tadi malam sudah hujan ya. Nah ini sisa-sisa air hujan. Jadi sudah mulai tampak seger gitu. Jadi seperti itu ya kondisi dan situasi kebun durian yang masih kecil dengan tanaman sela pohon pisang, di mana di sini pisang mas. Jadi kalau yang konten kemarin itu tanaman selanya adalah pohon pepaya, sekarang tanaman selanya adalah pisang mas, pohon pisang mas ya. Jadi silakan Anda pilih salah satu dari kedua jenis tanaman sela yang sudah saya tampilkan, baik video sebelumnya atau sekarang. Anda yang mempunyai keputusan mana yang terbaik ya menurut Anda. Tapi gini sob, saya ingin memberikan sedikit tips lah ya buat Anda untuk memilih salah satu di antara dua jenis item tanaman sela yang sudah saya bahas ini. Jadi yang pertama itu tingkat kemiringan lahan Anda seperti apa, itu yang perlu dipikirkan ya, atau Anda perlu ya di plan lah ini yang cocok untuk apa. Jadi kalau tingkat kemiringan kebun Anda di atas 30 derajat lah katakanlah seperti itu, dan luas, saya saranin Anda tanam pisang saja. Karena apa? Nanti Anda akan agak ini ya, susah gitu di perawatannya kalau
kebun yang miring terus ditanami pepaya. Masalahnya kan oke lah kalau perawatan itu mungkin bisa dikondisikan, tapi kan ketika memasuki masa panen itu yang agak berat Sob. Karena ya tahu sendirilah, mungkin Anda yang sudah pernah ngelihat atau Anda punya teman panen pepaya seperti apa, ya saya seperti itu sudah agak berat. Karena kalau pepaya ini kan satu biji saja sudah berapa kilo gitu ya. Bukan bukan hitungannya bukan satu tandan. Kalau lebih lebih simpel itu ya, lebih simpel pisang ya. Apalagi pisang Mas, jadi lebih ringan seperti itu. Jadi sekali lagi kalau Anda punya lahan yang miring dan luas, saya saranin untuk tanam pisang Mas. Atau kalau Anda pengen apa namanya? Tanam, bisa juga Sob, tanam pepaya maksudnya, bisa juga. Silakan Anda tanam ketika Anda punya lahan yang miring terus luas gitu ya. Silakan, tapi Anda pingin tanam pepaya, silakan Anda tanam di tepi-tepi jalan yang terdekat dengan jalan ya. Baik itu jalan setapak, kalau bisa ya jalan besar seperti itu. Itu alternatif juga buat Anda yang kepingin tanam pepaya tapi dengan keadaan kebun yang miring ya. Jadi jangan ambil di ujung paling atas, ribet nanti. Terus kalau tanahnya rata, kalau luas ya bisa dua-duanya Sob. Bisa separuh pepaya, separuh pisang gitu bisa ya. Jadi katakanlah Anda punya 2 hektar lah ya. Kalau 1 hektar itu mungkin Anda harus pilih salah satu, karena kalau hitungan saya pribadi ya nanggung gitu ya. Punya lahan 1 hektar mau dibagi 2, nanggungnya bukan di apa, nanggungnya nanti Anda di pohon pisangnya. Karena kapasitas pisang 500 itu nggak terlalu signifikan Sob, pendapatannya ya. Bukannya kita nggak bersyukur, tetap harus disyukuri. Cuma kan kalau hitung-hitungan secara ekonomi ya lebih baik kalau punya lahan rata 1 hektar ya sudah, tembak saja dengan pepaya semua. Lebih baik seperti itu. Tapi Anda kalau punya ya minimal 2 hektar atau di atas itu ya bisa lah ya. Silakan Anda planning sendiri mau tanam pisang berapa hektar, mau tanam apa namanya? Pepaya berapa hektar, silakan dikondisikan. Dan tentunya kalau sudah di atas 2 hektar itu ya Anda nggak bisa kerja sendiri Sob. Harus pakai tenaga orang lain ya. Nah, kalau sedikit seperti ya perbedaan sedikit saja dari barusan ya, kalau punya 0,5 hektar atau 1 hektar mending tanam pepaya saja. Ya kalau Anda kuat walaupun miring, punya lahan 0,5 hektar ya bolehlah tanam pepaya gitu ya. Ya yang penting fisiknya on the road terus ya. Seperti itu ya. Yang penting itu. Jadi tapi kalau kalau tanah rata sedikit gitu luasnya ya katakanlah 0,5 hektar gitu bisa lah. 5.000 meter persegi Anda tanam pepaya nggak masalah. Ya lumayan itulah Sob ya. 500 pohon lah katakanlah seperti itu. Ya bisa buat jajan bulanan dan buat ngerawat apa namanya? Duriannya insya Allah bisa. Apalagi yang sobat-sobat yang masih belum berkeluarga ya, pekebun-pekebun milenial yang baru berkebun, oke silakan Anda tanam pepaya saja. Jadi mau miring mau enggak, kalau yang milenial ini kan masih semangat-semangatnya ya, itu silakan Anda tanam pepaya. Nanti insya Allah lah cara perawatan kedua jenis item tanaman selain ini saya bikinin konten, tapi saya juga nggak janji ya, tergantung jadwal kerjaan juga saya nanti ketika ada waktu luang. Insya Allah saya kasih itulah cara perawatannya seperti apa gitu. Ya mungkin saya ini kan hanya memberikan sedikit ya. Anda bisa
berinovasi dari apa yang saya sampaikan. Jadi ayo kita maju dan berkembang bersama seperti itu ya. Jadi sama-sama enak. Dan saya pun bukannya ngasih tips, ngasih gambaran seperti ini, ngasih keadaan kebun seperti ini, bukan apa sob ya, bukan pengalaman bukan banyak pengalaman, enggak ya, sama-sama belajar lah sob. Nah, kalau mau diskusi silahkan di kolom komentar ya. Saya juga butuh masukan dari Anda biar nanti bisa kita jalannya bareng-bareng sob ya. Jadi seperti itu. Jadi kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah, oh, oh.